cuman ya bahasan jambu mungkin ada dari dulu. Tapi Mbak Sunar itu kalau dia pemainnya kurang apa ya, kurang geger, sama beliaunya tuh, sama Mbak Sunar tuh malah dibikin kesurupan, dibikin dadi. Iya, termasuk penonton yang sil aja dibikin dadi. Panggilan malih kalian Kang Agus Dalang, Kang Dalang, muga-muga kita sami tansah pinangku ing suka basuki bergas waras, selamat rahayu raja gambil kang sareng golek sareng bedo sareng kenes dalem dadi sekabe, tansah pinangan selamat sak sebo sabane sak tingkah lakune sak tangi turune. Amin. Pada hari ini kita ketemu para pendekar-pendekar jaringan Kediri. Ada Mbak Bendol, iki sing Bendol apa ning Mbok Karo. Ada Bapake Ketua Pasjar Kabupaten Kediri, saiki sudah di Nusantara. Pasjar Paguyuban Seni Jaranan Riok Nusantara. Kita bergabung karena kita saudara. Ada beberapa tokoh yang lain. Ini Suro Bento, ini Mbak Sandi, adikku maksudnya. Ada Pak Purwito, ada Kang Triono. Biasanya macam bagong barang. Dia melok apa kan? Melok wayang wong, ya. Melok wayang wong. Nah, iki kita berbicara tentang masalah sejarah jaranan yang turun-temurun ada di Kediri dan sekitarnya. Nah, ini yang kita ketahui adalah Samboyo, sing terkenal sampai diboyong nang Nganjuk. Tapi jauh ke belakang, apakah ada yang sudah mengulas? Nah, ini cikal bakalnya ada di Pandeana. Tadi aku wis ngomong sedikit akeh tentang Mbah Kartorusik, Mbah sinten? Mbah Sunar. Nah, ceritanya pripun Pak ini? Sing pertama awalnya Mbah sinten Pak niku? Mbak Kartorusik sama Mbak Pak Dudi. Mbak Dudi namanya. Ya. Cuma itu waktu itu belum lengkap. Ukelannya itu belum lengkap, hanya berapa ukelan nonton ya. Terus akhirnya dilengkapi kali Pak Sunar. Itu era tahun pinten Pak? Itu waktu itu saya masih TK lah, mungkin ya sekitar 64 65. Ya masih TK. Kan saya kelahiran 61. Nah, gitu. Jadi saat itu, tapi saya udah tahu lah, ingat. Cuma yang saya ngerti bener itu saat saya SD, itu suka di stop lah. Nah itu tiap kali latihan segala macam saya lihat. Dan saya tonton, termasuk dalam buat jaranan. Tapi yang sering saya lihat itu Mas, saat latihan. Jadi latihan itu kalau memang dia nggak serius, dilempar sekenaknya, lempar batu atau lempar krewang atau lempar ganden, itu beneran, iya, kena punggung, kena apa, pokoknya yang penting itu harus serius. Nah, dan itu tokoh-tokohnya itu memang dikenang sampai sekarang, nah, termasuk penerusnya Pak Sunar itu akhirnya Pak Surani. Mbah Surani Sompret, ya. Terus dilanjut dengan Mas Slamet Gandhi, ya Mbak Slamet Gandhi. Saya manggil Mas karena umur nggak itu jauh. Nah, terus dilanjut dengan Pak Nato, almarhum Pak Nato. Itu sudah pecah akhirnya antara Pak Slamet Gandhi dengan Pak Nato, itu pecah akhirnya masing-masing dirikan grup. Jadi termasuk yang Samboyo itu generasi kesekian berarti gitu. Sebetulnya pelatihnya kendangnya Pak Sunar itu. Berarti Pak Sunar itu ngelatih ke Samboyo. Anak buahnya Pak Sunar, anak didiknya. Kenapa Mbak Bandil bareng nih berarti generasinya? Tukang kendangnya generasi itu, ini. Iya itu ya, tukang kendang itu sebetulnya anak didiknya. Anak didiknya Pak Sunar. Itu yang latih Samboyo. Terus kaitannya kali Mbah Kunge bapaknya ini, Mbah Mutin nih. Mbah Mutin dulu itu perannya nyeleng yang jaran, ya. Cuma nggak ke yang lain, cuma jaranan bapaknya beliau ini. Tapi kalau pembarongnya itu yang terkenal itu Pak Surani, Pak Parno, terus Pak Slamet Gandhi itu sendiri. Ya itu. Tapi yang dikenal sampai sekarang pembarong yang sangkar ya Pak Surani trompet itu. Nah
Itu era tahun 60-an. 60-an. Iya. Kalau Samboyo itu kalau tidak salah era 72-an. Iya. 72. Setelah stok nih gue. Nggih. Nah, sebetulnya Srijoyo Putra itu adanya sebelum tahun 60. Namanya berarti eranya Mbah Kartorosik itu era sebelum saya ada. Berat. Soalnya begitu saya ada sudah ada Kartorosik. Masih ada Mbah Kartorosik tapi dilanjut dengan ditambahi dengan Pak Sunar. Oh, sudah ada jaranannya Mbah Kartorosik sebelum era 60 tapi ukelnya ditambahi oleh Mbah Sunar. Dan yang mimpin diserahkan Mbah Sunar karena kemampuan ngolah tari. Juga kendangnya, pokoknya semuanya lah tentang jaranan itu ternyata lebih sempurna setelah dipegang oleh Pak Sunar, Mbah Sunar. Apa yang menjadi istimewa ketika jaranan tempo dulu dengan nilai sakralnya, Pak? Yang istimewa itu pertama latihannya mereka ini serius. Dan jogetannya ini benar-benar seolah-olah kayak nggak ada capek. Itu jogetannya. Terus mereka itu kebanyakan mandel. Basan jambu mungkin ada dari dulu. Tapi Mbah Sunar itu kalau melihat pemainnya kurang kurang greget, sama beliaunya tuh sama Mbah Sunar tuh malah dibikin kesurupan, dibikin dadi. Iya, termasuk penonton yang musil aja dibikin dadi dengan cara beliau ya. Cara beliau. Terus era dari Mbah Sunar, Mbah Kartorosik ditata oleh Mbah Sunar, terus kemudian Mbah Sunar melatih beberapa orang, terus kemudian menyebar, ngerti nggih? Nggih. Nah, itu contoh ya begitu Pak Sunar almarhum. Nggih. Srijoyo Putra itu pecah. Dilanjut dengan Pak Slamet Gandhi, pecah ke sama Pak Narto almarhum. Pak Narto jadi kumpulannya Mego lain jadi Pak Gandhi Srijoyo Putra lanjutan ya, terus Pak Narto itu Setio Wahidoyo. Apa ya namanya, bentar lupa. Setio Wahidoyo ya itu era tahun Setio Budoyo pecah ini itu barusan belum lama ya bukan belum lama, cukup lama itu almarhum tahun 99 berarti enggak, itu 95 itu pecah itu antara tahun 95-an pecah jadi dua. Terus kalau Mego Budoyo itu berdiri sendiri, jadi tanpa merusuhi sana sini, berdiri sendiri. Memang anggotanya ada pecahan dari Wahyu Setio Wahyu sebelum ada Selo Kencono. Malah jauh. Mego Budoyo dulu. Selo Kencono. Iya, tapi waktu itu Mego Budoyo itu berdiri di kota Kediri, belum di Kabupaten Kediri, karena sempat Setio Budoyo itu sempat kalah dengan Mego Budoyo. Ya, cuma karena Mego Budoyo ini orangnya, pemimpinnya nggak paten ngurusi jaranan aja waktu itu, sehingga hanya bertahan sekian tahun bubar karena pengurusnya itu kebetulan yang bikin Mego Budoyo kebetulan masih domisili Jakarta. Oh gitu. Kayak saya ini belum minta intik lah. Ya, belum minta intik. Domisili saya masih Jakarta, makanya belum tetap di Kediri. Nah, setelah itu bubar Mego Budoyo, walaupun sebetulnya secara sah bubar enggak, cuma orangnya sudah banyak yang kerja di Kalimantan dan mana-mana sehingga tidak ada orang. Terus dimunculkan lagi Mego Budoyo di kabupaten. Ya. Dengan genre baru berarti. Iya, dengan genre baru dan akhirnya gabung dengan Pasar lagi. Nah, terus nih Pak ya, kan terus generasi ini Mbah Mudin, generasi ini bapaknya Mas Triyono lagi. Niku generasi muridnya Mbah Sunar berarti gitu. Iya, jadi sebetulnya generasinya ini banyak sudah, Pak. Mbah Sunar itu larinya ke
Pak Surani dan Pak Slamet Gandhi untuk grup yang pecah tadi. Terus di sisi lain Pak Narto ini generasinya juga banyak. Turun ke Ngronggo itu Turonggo Mulyo karena tinggalnya di Rajamulyo. Turonggo Mulyo Bedoyo. Terus turunannya Pak Gandhi ya ada Selo Kencana itu. Ya itu Pak, Selo Kencana. Termasuk akhirnya Mbah Surani ikut bergabung nyumpreti di sana juga. Iya. Kalau kenapa Mego ini beda? Mego yang lama bukan dilatih oleh Pak Narto. Mego yang lama itu langsung Pak Poniran Tulungagung dulu. Ya Pak Poniran itu juga gabung sama Mbak Sunar dulu. Jadi Tulungagung itu juga dipengaruhi dari Mbak Sunar dulu. Mbak Sunar juga, iya. Dari Pandian juga. Iya, almarhum Pak siapa? Tadi yang saya sebut yang latih teman saya tadi. Pak Poniran, almarhum Pak Poniran itu. Nah itu dulu juga jadi satu dengan Pak Sunar. Iya. Itulah muncul versi Sentelewe, versi kalau zaman sekarang sebutannya Safitrian. Nah itu jalanan kreasi lah. Itu sejak Pak Poniran. Oh berarti Sentelewe juga munculnya barusan ini berarti? Iya. Dulu ada Sentelewe tapi arahnya ke arah jalanan Jawa cuma dipelintir kreasi menjadi Sentelewe. Tapi belum Safitrian, belum ada organ sekali itu belum ada. Lain background, lain segalanya. Terus muncullah penerusnya yang sudah mulai pakai organ kayak Mego dengan Selo Kencana tadi. Nah, Mego waktu itu murni tidak ada dari pecahan mereka. Setelah Mego berdiri di Kabupaten Kediri, nah barulah pelatihnya Pak Narto, pecahan dari Pak Sunar juga gitu loh. Berarti Pak, judulnya itu Pak melutak. Sebetulnya mulek aja. Iya, mulek aja. Terus iki Kang, sampean apa yang sampean warisi dari almarhum Bapak? Kok sampai melok wayang wong bareng ceritanya? Memang dulu ngeten Mas Agus, satu keluarga itu memang dari daerah seni semua. Awalnya itu wayang wong. Dari bapak itu dulu pakemnya itu gareng. Lah ibu itu napa nggih Bari? Sembodro. Ibunya termasuk Pak Juari itu besan dari bapak. Nah Pak Juari itu nitis tarian cakil ke Hartoyo, kakak iparnya namanya Hartoyo tadi. Nah kebetulan Mbak Yu Bambangan Cakil yang dinikah oleh anaknya Pak Juari tadi. Ipik Gondo Juari. Nah, untuk saya itu ya nopo wayang kepruk. Elok bawang sampai adik-adik. Sampai saat ini. Nah, yang namanya seni kan ya enggak monoton hanya di wayang. Memang punya darah dari tari. Dari situ Sri Jaya Putra tari Kotandim. Namanya dulu Sri Jaya Putra. Kot. Nah, Tulungagung diantaranya Mas Agus Banteng, Mas Suji, Pak Musoto itu dulu itu waktu Sri Jaya Putra main, orang-orang tertentu, orang-orang tinggi sepuh sing Tulungagung itu sering. Oh, Pak Kamunjre Pak Rono berarti. Sering. Nah, sedangkan yang Pandean itu kalau Tulungagung main itu diundang ke sana. Iya. Saling isi. Betul. Ada ikatan batin lah. Jadi pada judulnya kayak gimana? Ponorogo Kediri pada ikatan batin. Ya enggak, ya itu enggak ada bedanya Pak Poniran dengan Pak Sunar tadi. Akhirnya sering tukar pikiran dan sering tukar jogetan. Terus mungkin nanti dari sini Pak Hari ya. Iya. Kalau Ponorogo ketemu sama Pak Hari nanti mungkin bisa berlanjut seperti ceritanya Pak. Iya. Nyambung seduluran Iya. Mudah-mudahan seperti itu. Sebetulnya sebelum itu ini tadi terjadi, saya sudah sering mengolaborasi antara jaranan dengan reog. Contoh waktu main di Ngurah, di Kepala Desa Ngurah dulu, saya jaranan tak bikin lakon Seminten Edan, itu tak tampilkan reognya juga. Itu contoh. Terus beberapa
waktu kemudian di belakangnya tiap kali tampil jaranan saya Reok tak ikutkan. Contoh waktu ditanggap oleh Gudang Garam ulang tahun yang ke-55. Saya masih jadi warok. Nah, Pak Agus Galang ini jadi waroknya malah. Cikurun. Istrinya Pak Pungki itu jadi jadilnya. Nah, iya itu waktu ditangkap di Gudang Garam. Jadi satu-satunya grup jaranan yang ditangkap langsung Gudang Garam waktu itu memang kita. Biasanya lewat Sanggar, kali ini enggak waktu itu. Tapi minta saya dites. Coba kalau memang ada senjatanya Songo Langit buat, tak buat di situ jaranan main bareng dengan Reok. Alhamdulillah bisa, itu awal. Terus selanjutnya kita sering munculkan lah Kolosal Songo Langit. Jadi selalu kolaborasi antara jaranan. Termasuk ulang tahun waktu ketua jaranan Perang Betet Pak Betet almarhum Mbah Giman neng geni Dirmaga. Persis yang diatur Pak Raden Songo Langitan Bambang kan nekani. Nah, ceritanya gitu guys. Jadi sebelum era Samboyo, era 72 almarhum Mbah Sukiran, itu ternyata yang diambil tukang ngendangnya juga dari Pandian, anak didiknya juga dari Pandian. Jadi meluteknya banget nek ini. Kenapa Tulungagung juga ada ikatan batin dengan Kediri? Karena kayak Mas Agus Banteng, Mbah Musoto dan sebagainya juga termasuk ada pelatihnya Pak Poniran itu juga dari ada ikatan batin dengan kolaborasi dengan Kediri. Jadi panggah seduluran ya kono. Nah, iki akar mereka ngene Pak Purwito. Nah, iki saiki sing wonge MCM Manggolo Cahya Muda Rembang gitu. Sing dhek iki TikToke dung tak tutung jazz. Gandongannya nyantol nek pager gitu. Pak sampean ben tau awal melok jaranan tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000 malah. 99 latihan, 2000 bulan 4 kebiakan. Kebiakan. Nah, sing latih sapa? Sing latih Pak Mintoro Kaliombo. Oh, Mbak Sus, Mbak Sus, sama Wodo. Foto anu Anda. Berarti bapaknya bagus, Mintoro Putro. Lah, iki enek sakutannya gak karo anu Pak Mintoro. Ya, juga sering ke Pandian juga nang ngene Pandian melutek meh. Sik kek werene sik Pak Mintoro itu kan sebetulnya dulu seringnya juga mainnya di Pandian sama Kampung Dalem. Terus akhirnya dilatih kuwi terus berkembang dengan kreasinya sendiri ya gitu lagi. Berkembang waktu itu masih organisasi Mas. Organisasi berjalan 3 tahun, 2004 mati suri, 2005 terus cuma ada 2 orang. MCM itu tinggal saya sama namanya Pak Damiran. Akhirnya kita buat kreasi sendiri jalanan Kediri ya. Kalau yang masih organisasi Pak Mintoro ini kan Senterewe. Senterewe. Dulu Senterewean itu memang arahnya itu Tulungagung sama Pandian. Jadi kolaborasi jogetan muncullah jaranan Senterewe. Maksudnya Senterewe itu sebetulnya jalanan kreasi untuk sekarang. Iya. Cuma non organ, non drum gitu loh Pak. Seduluran teko nggone Pandian. Lah awakmu kayak mulai belajar jaranan mulai tahun piro? Aslinya dulu aslinya. Asli mundi? Asli Banjaran. Banjaran. Oh. Terus nek kono ya wis malah jaranan tanpi terus songo papat. Telu lah, songo telu melo. Sing latih sapa? Sing latih dhisik malah wong Blitar ya. Malah Blitar. Oh. Wong Blitar karo wong iki jenenge Yus daerah kono Tinalan Pak sinten namanya Pak? Tinalan Tejo. Pak Tejo. Sing tak mas sing latih Pak Tejo, Pak Man Gawok, blokan iki. Nah, terus kenalmu karo daerah Pakelan, Mbah Bandil dan sebagainya. Tahun piro? Kuwi sik SMP aku sik nyompret kayak. Sik nyompret. Keluarnya kan pertama saged nyompret, Pak. Nggih ngendang ya saged cemahe pertama niku nyompret saged. Mbah Bandil kenal ning kono akhirnya. Dikenal ning kono
Akhirnya baru gue kena Mbak Mani. Nah, Mbah Bandir kan Mbah Mani sebenarnya Pandian enggak? Pandian nih bagian. Mbak Mani jare Yoyo. Yoyo koncone dhewe. Kuwi bae dhisik tahun ning Pakelan. Tahun baru ning Pakelan. Memang nek kono Pakelan, ngopine karo Mandi Nyoto karo aku nek kono. Akhirnya setiap kali event Mbah Mani itu jadi juri. Nggih, baik. Ayo sing dadi koyokan biasane rek dhisik kan nek jenenge event lomba, kuwi mesti renek sing tau bener. Sing apik-apik, sing elek-elek enggak. Kebiyen to. Nah, jadi judulnya ternyata Mbah Mani karo Mbah Bandir kan Mbah Sumret siapa? Pak Surani. Pak Surani itu yo satu kru nggih, Pak Rindi. Hitungane nggih. Ya, sebetulnya seangkatan. Cuma saya nggak tahu ikut grup mana dulu, nggak tahu. Jarana kan riyen kan jarang. Pandian dulu cuma satu kok. Terbentuk akhirnya 3 nggih Pak Ari. Akhirnya menjadi 3, jadi 3 nggih. Dari Srijoyo itu pecah ke Srijoyo, terus ke Setio Wahyu Bedoyo, terus muncul Selo Kencono. Kalau Mego itu boleh dibilang berdiri sendiri. Jadi saya pernah dengar ada suara gini Pak. Mas gue lek salah di maaf ini Mego yang dulu, bukan Mego yang baru kan sempat dilatih Pak Narto. Jadi ini sempat saya dengar dari sesepuh dulu bahwa Mbah Bandir dan Mbah Mani itu juga belajarnya dari Pandian. Ada suara seperti itu. Itu kebenarannya bagaimana kan? Karena sing sepuh saiki kan sing tersisa karek Mbah apa? Pak Surani, Mbah Surani. Nah, itu katanya sing latih Mbah Bandir juga dari Pandian dulunya. Itu sing Mbah Sunar apa Mbah Surani sing latih kalian? Mbah Sunar. Berarti Mbah Bandir Mbah Mani sing latih Mbah Sunar. Itu mereka masih waktu itu masih muda-muda ya kayak Gasur, Moko, almarhum semua juga kebetulan. Itu di atas saya lah usianya. Nah, seumur-umur itu waktu itu. Berarti yang tersisa sekarang tinggal Mbah Surani. Iya. Nah, diteruskan oleh anaknya Pak Mbah Slamet Gande. Itu kan satu saudara termasuk siapa? Tole, terus kakaknya itu Wiji Celek. Itu apa nih Mbak Surani? Anaknya. Masa itu anaknya Mbak Surani, Wiji Barong itu juga, Tole Barong itu juga anaknya Mbak Surani yang di Selo Kencono. Dulu sebelum ikut Selo Kencono, Wiji itu jaranan saya, pemain kuda lumping. Lah Tole, sing Barong, sing jarak, Wiji mulakno setelan dulu. Duduk Wiji durung nyeleng, masih jaran. Si nyeleng dulu. Terus akhirnya ngelatih nganggone Selo. Jadi Mego dhisik Mego budaya dhisik. Jadi sadurunge Wiji karo Tole nggone Selo Kencono itu sudah di Mego budaya dulu, tapi Mego budaya kota belum di kabupaten. Jadi memang dulu sakranya dapat banget Pak gitu. Kayak yang dulu kan terkenal Mbah Samboyo enek sing suwit terus dislentik nek nggone itu gak iso medhuk teko wit kuwi. Lah, sebelum Pak Samboyo itu ternyata kejadian-kejadian seperti itu sudah banyak Pak. Sudah. Contohnya apa Pak? Contohnya ya Pak Sunar, ini dulu kan namanya jaranan kiringan itu kan nggak ada. Semua tokoh sudah ada yang ngisi. Barong kan sudah ada ugalnya, celengan sudah ada ugalan, kucingan, ya kan gitu. Kiringan ini nggak ada. Cuma karena penontonnya ini genit, kebetulan Mas Genduk itu lelaki sebetulnya, tapi maaf ya, maaf saudara-saudaranya Mas Genduk itu memang punya jiwa ke arah perempuan, suka ngenyeli, digoda sama Mbak Sunar. Sebetulnya itu awalnya juga Pak Mbak Surani itu kerjain aja, bahasa Indonesia wis di jarak kayak dadet nombah. Mbak Surani ngambil sesuatu disentilkan kena langsung dadi. Nah karena jogetannya ujung ini sikile gusut-gusut terus di
karena wong yo pengen terus ikut sejak dari kuwi akhirnya di kayak ini tokoh peran kirian. Jadi munculnya kirian di situ. Kirian munculnya di situ itu juga ukelan itu jadi bagus ya karena ciptaan Mbak Sunar itu. Memang Mbak Sunar menciptakan sesuatu luar biasa. Terus ketika dadi Pak, anak wayangnya sendiri ketika dadi ada nggak kejadian yang di luar lompian di luar nalar? Ada, sebetulnya ada. Waktu itu memang saya masih kecil tapi saya ingat. Ya memang termasuk Mbah Trimo itu juga di luar nalar sampai kejadian beberapa kali itu sudah berulang-ulang. Mbah Trimo itu kalau mutar di atas bambu itu benar-benar perutnya yang sekarang patah semua jadi nggak ikut itu dulu ingat. Kejadian itu di halaman sekarang rumahnya Mas Yai. Dulu itu belakangnya PT Ban Maju. Itu memang terkenal singit angker. Beliau itu ngucing naik ke pohon randu dari ujung sampai bawah itu dikupas pakai tangan aja. Pohonnya itu randu kulitnya dikupas. Iya, padahal pohonnya gede. Dikupas sampai bawah. Dia naik lagi lah di situ licin. Ya kita nggak tahu itu yang kalau kata yang bersangkutan sih digandoli, anak sih gandoli lah. Tapi secara logika pohon randu itu kalau terkupas kan itu ada getah yang kayak lendir, licin. Nah di situ dia itu kemampuannya, makanya yang agak nganai di situ. Akhirnya merosot jatuh ke arah kali tapi ketimpa linggir, patah semua. Di situ dia pensiun. Nah itu memang agak anehnya karena Bang ngupas dengan tangan aja dari ujung pohon sampai bawah dikupas dengan tangan telanjang. Itu Mbah Trimo beliau masih ada. Mbah Trimo masih ada. Dekat rumah saya sudah sepuh sekali. Itu asli orang Ponorogo itu. Latihan reok kan nunggu ya. Waktu latihan reok sempat nunggoni itu Mbah Trimo. Kapan-kapan kita datangi sesepuh-sesepuh jaran yang masih tersisa, beliau pemuda-pemuda kita, guys. Itu yang aneh-aneh. Jadi Mbah Trimo itu kayak memang benar-benar kayak kucing. Dari pohon ke pohon itu tanpa alat bantu lompat. Lompat. Ya itu, tapi ya itulah mungkin ya yang sering digeluti. Kadang-kadang orang bisa kena apesnya di situ. Iya. Bajing kiri pasti pas melempar. Dia pas di situ kena. Nah terus Mbah Mudin kembali ke almarhum bapaknya. Teguh. Tiap. Lek dadi piye? Ngene Mas, rek nalika niku kula tasih alit kan ya Mas Agus. Bapak dadi mesti kula nangis. Jaman samonten kan nggih. Apa nggih Pak Ri nggih? Serius. Sempat api nyemplung sumur gede juga. Ya, ada yang jambu Mas, tapi saat itu jambunya itu kayak bener-bener orang kesurupan. Kalau jambu itu maksudnya orang yang pura-pura kesurupan, tapi kejadiannya mirip orang kesurupan bener. Kalau yang sekarang kan jambunya nggak gitu. Jambu joget minta lagu orang dikai nesu. Nah, kalau dulu enggak. Jadi kayak orang nggak kesurupan asli gitu. Jadi kita ini nggak tahu orang itu kesurupan bener atau enggak, itu nggak tahu. Sulit. Nggak sampai arep nyemplung sumur gede gitu ya ceritanya. Ya nggak tahu. Mas Agus, memang Pandian itu kan terkenal wingitnya ada sumur dulu ada berapa nih Pak Ri? Sumur dulu ada 7. Yang namanya sumur itu lebarnya 10 meter diameternya. Satu rumah. Itu ada di belakang. Iya, ini masih ada tersisa di depan rumah saya kebetulan. Rumah mama saya, orang tua saya. Itu yang bisa diuruk itu sebetulnya awalnya hanya 5. Termasuk di rumah. Termasuk di Ban Maju. Ban Maju itu sampai sekarang masih. Nah, yang nggak bisa diuruk awalnya itu tempat kita, depan rumah saya itu. Itu sampai zaman Belanda segala ini truk tank segala dimasukkan situ, tapi akhirnya sekarang udah katanya bisa. ada tank di dalamnya itu. Iya, sekarang sudah bisa dan sekarang malah sekitarnya udah penuh rumah. Bahkan di atas sumur udah ada rumahnya.
Lawas. Guribal itu. Kuwi arepe nyemplung rono lho Pak sampean berarti. Oh dulu dalam banget. Dalam saya kecilan saya suka renang di situ. Dalam 2 genter. Jadi dalamnya itu Diameternya 10 meter. 10 meter. Sampai sekarang bisa juga. Mungkin lupa ingat Mas Agus namanya Oh, Cili. Cili. Pas bapaknya sama nunggu. Ya di situ itu. Itu sih. Pak. Iya. Bapak, Pendopo ta? Enggak. bapaknya dulu juga mainannya dengan kita almarhumnya. Oke, guys. Tapi ya beda umur memang jauh, cuma mainannya dengan kita. Tenang ya. Gampang. Emang agak kejadian sing aneh-aneh pada saat itu ya. Jadi eranya sing terkenal ini kan Pak Samboyo memang, tapi ternyata Pak Samboyo itu ngeramu kalau bahasa saya mungkin salah dikeliru katanya. Jadi pengandangnya diambil untuk latih di sini, pemain-pemainnya diambil untuk main di atas nama Seniman Samboyo Putro itu. Akhirnya menularkan ilmu-ilmunya kepada di Bandar itu berarti kan. Ya prinsipnya kayak kita ini Pak, yang tahu segala itu. Kita malah juga terima kasih dengan Pak Samboyo almarhum karena berkat beliau kan jalanan jadi meluas gitu. Ya nggak beda ya, dulu jalanan sempat mati suri lama, berkat beliau menggeluti pasjar dengan serius, akhirnya jalanan muncul lagi dengan tema baru lah, dengan kreasi baru, dengan semuanya serba dirubah menjadi baru. Nah Pak Samboyo mungkin dulu seperti Pembaruan itu, jadi beliau memang ikut benar-benar menjadi penyebaran kesenian daerah kita ini menjadi lebih dikenal. Karena itu mungkin salah satu juga jasa beliau. Samboyo. Karena era itu sudah peristiwa kelam itu kan kayak mati suri lah kesenian. Kita harus sadari zaman dulu dengan zaman sekarang. Dulu itu alat pengerasnya itu hanya membran satu dan itu ditaruh tinggi. Kadang kendang dengar, kadang enggak. Karena membran itu adanya di tengah aja. Mic-nya itu hanya satu di tengah. Nanti nyangkut ke semuanya dikeluarkan oleh membran tok tanpa sound, tanpa apa. Makanya mohon maaf untuk nyari ketenaran saat itu sulit karena intermedia belum ada TV pun nggak akan nyiarkan kan gitu. Nah untuk sekarang kalau kita nggak bisa terkenal dengan fasilitas yang sudah serba ada, itu salahnya diri kita sendiri karena nggak mau manfaatkan media ini memang sarana penghubung yang terbaik, sarana penyebaran yang terbaik. Kalau kita sampai cekap, kapan-kapan disambung meneh. Kulo Kang Dalang, Pak Hari, Kang Teguh, Pak Pur, Kang Bendul, nyuwun pamit. Kapan-kapan kita dolan-dolan dengan sesepuh-sesepuh yang masih tersisa. Buat beliau-beliau sudah almarhum, dharma baktinya buat budaya yang luar biasa. Mudah-mudahan mendapat balasan yang luar biasa dari Gusti Allah. Amin. Untuk kasawargan jati, tumbuh kasampurnan jati. Kulo Kang Dalang nyuwun pamit. Sura Sudira Jaya Ingkang Rat Subrasta Tekaping Dharma Stuti Jaya Wijayanti Lebur Dene Pangasti. Nuwun rahayu.